Allah, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qaulana amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama membaca hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan dengan membaca hadisnya ini kita mendapatkan sesuatu yang boleh menguatkan iman kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Meneruskan daripada pengajian yang kita lakukan semalam, kita masuk kepada hadis ketiga. Ya, hadis ketiga ini berkaitan dengan arkanul Islam. Baik, saya akan mulakan dengan membaca hadisnya tersebut sebelum kita mulakan dengan menjelaskan makna daripada hadis tersebut insyaallah. Arkanul Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. An Abi Abdurrahman, diriwayatkan saking Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Qala, ngendikan sapa Abdullah bin Amr, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, yang pertama adalah membaca syahadat. Alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya baginda Nabi Muhammad abduhu wa rasuluhu, itu adalah hamba dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, menunaikan salat, wa ita'iz zakah, dan juga mengerjakan zakat, wa hajjil baiti, dan berhaji di Baitullahil Haram, wa shaumi ramadhana, dan puasa pada bulan Ramadan. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Sebelum kita melanjutkan membahas tentang makna daripada hadis ini, maka sedikit saya akan menyentuh tentang perawi hadis ini. Abdullah ibnu Umar. Hadis ini adalah melengkapi dan menambahi daripada hadis yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh ayahnya, yaitu Umar ibn Khattab. Hadis ketiga ini diriwayatkan oleh putra Sayyidina Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ibn Khattab. Abdullah bin Umar ibn Khattab terkenal sebagai seorang ahli fikih di kalangan para sahabat. Selain daripada itu, dia juga dianggap sebagai mufti di antara mereka. Sifatnya adalah orang yang zuhud, ya, menghindari daripada fitnah yang berlaku semasa antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Beliau tidak memihak mana-mana pihak, baik itu memihak di pihak Sayyidina Ali atau memihak di pihak Sayyidina Muawiyah, karena kezuhudan beliau tersebut, mengambil sikap kehati-hatian. Beliau dilahirkan sebelum qoblal bi'sah. Artinya beliau dilahirkan 1 tahun sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aslama ma'abihi bi Makkah wa huwa shaghir. Beliau masuk Islam di Makkah, dan pada masa tersebut usia dia masih kecil. Ada yang mengatakan qablahu, ya. Ada yang mengatakan
ya, sebelum ayahnya. Wa hajara ma'ahu, dan beliau berhijrah bersama ayahnya ke Madinah. Ada yang mengatakan qablahu, pendapat mengatakan beliau ini berhijrah sebelum ayahnya. Dan Said Umar Abdullah bin Umar ini walam yashhad badran, maksudnya itu beliau tidak ikut berperang dalam perang Badar. Dan pada waktu perang Uhud pun umurnya baru 14 tahun, maka Rasulullah SAW belum mengizinkan beliau. Baru pada perang Khandaq, ketika beliau berumur 15 tahun, Rasulullah memperbolehkan beliau ikut serta menyertai Rasulullah dalam peperangan tersebut. Kemudian Rasulullah selalu berkaitan dengan Abdullah ibnu Umar. Rasulullah SAW pernah berkata kepada syaqiqatihi, saudara perempuannya, yaitu Sayyidina Hafsah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan inna akhaki rajulun salihun law annahu yaqumul lail. Ada yang meriwayatkan law kana yusalli minal lail. Rasulullah mengatakan, wahai Hafsah, saudara kamu lelaki itu, yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Umar, itu adalah seorang lelaki yang soleh. Lau annahu yaqumul lail, sekiranya dia itu sentiasa mendirikan waktu malam. Dalam satu riwayat, lau kana yusalli minal lail, sekiranya dia selalu mulazamah, selalu solat pada waktu malam, menghidupkan malam dengan solat maksudnya. Mendengarkan daripada ini, selepas itu maka Abdullah bin Umar mendapatkan berita atau pernyataan daripada Rasulullah yang melalui saudaranya itu, falam yatruk qiyamu ba'd. Selepas itu maka Sayyidina Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan untuk mendirikan solat, artinya menghidupkan malam hari dengan mengerjakan qiyam, baik itu solat ataupun yang lain. Abdullah bin Umar meninggal pada umur 86 tahun, ya, pada umur 86 tahun. Baik, kita akan masuk kepada hadis tersebut. Hadis ketiga ini, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau melihat akan keperluan tentang perkara Islam, maka beliau memberikan penjelasan tersendiri berkaitan dengan Islam. Karena pembahasan tentang Islam adalah pembahasan yang sangat penting, sehingga Imam An-Nawawi menjadikannya menjadi satu hadis tersendiri. Selepas Imam An-Nawawi menyebutkan hadis yang berkaitan dengan iman, Islam, dan ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Melihat akan kepentingan makna Islam, maka Imam Nawawi meneruskan penjelasan tersebut dalam hadis yang ketiga ini. Yang membedakan hadis ini dengan hadis yang sebelumnya, kalau hadis yang sebelumnya Rasulullah SAW mengatakan al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah. Tapi dalam hadis ini ada penambahan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina atas 5 perkara. Kalau kita melihat secara zahirnya, maka hadis Umar yang di atas, hadis Sayyidina Umar yang sebelum ini menunjukkan bahwa Islam itu hanya, kalau dilihat secara zahir ya, Islam itu hanya 5 perkara saja. Adapun hadis yang setelahnya, hadis yang kita bahas sekarang ini, secara zahirnya menunjukkan bahwa Islam itu bukan hanya 5 perkara itu saja, namun 5 perkara itu adalah sebagai bangunan asas dan tiang-tiang yang menopang akan Islam. Jadi Islam itu diibaratkan seperti satu bangunan yang sangat besar, dan pondasi dia itu adalah rukun Islam yang kelima ini, dengan tiang-tiangnya tersebut. Maka dalam satu riwayat kan disebutkan,
Man aqama shalah aqamad din, kan? Barang siapa yang as-sholatu imaduddin, man aqamaha aqamad din. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka sama saja dia mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sama saja dia merobohkan agama. Jadi ibarat kata, dari dua hadis ini, maka hadis yang kedua ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan hanya 5 perkara itu saja. Namun, 5 perkara tersebut itu adalah bangunan yang asas dan sebagai tiang-tiang daripada bangunan Islam itu sendiri. Dan ingat, Islam itu besar. Islam itu sangat besar. Bangunan yang sangat besar. Dan bangunan yang sangat besar ini ditopang dengan 5 perkara, ditopang dengan asas-asas yang 5 tersebut. Kemudian, dalam hadis ini, ya, antasyhada alla ilaha illallah, bunal islamu ala khamsin, kan? Syahadatu alla ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menyebutkan dengan perkataan wa iqamis shalah. Rasulullah tidak memakai perkataan antusolli. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa berkenaan dengan perkara sholat, yang asas itu bukan hanya sholatnya saja, tapi hakikat daripada sholat itu dan perkara-perkara yang ada mengait dengan sholat. Seperti rukunnya, syaratnya, persediaannya, apa yang perlu dilakukan ketika sholat, ya kan ya? Dan kemudian sholat itu sepatutnya boleh membawa efek atau impak yang sangat positif kepada orang yang mengerjakannya dan seterusnya. Itu poin yang pertama. Oleh karena itu, kembali kepada yang tadi itu, jadi hadis ini seolah lagi menunjukkan bahwa Islam bukan hanya 5 perkara itu saja, tapi Islam itu adalah bangunan yang sangat besar, dan 5 perkara ini itu sebagai penopang, 5 perkara ini itu adalah asas daripada bangunan tersebut. Setiap amal soleh, setiap amal-amal kebaikan itu bagian daripada Islam. Baik itu perkara-perkara yang wajib atau perkara-perkara yang disunahkan. Perkara-perkara yang membawa ketaatan atau meninggalkan perkara-perkara yang membawa kemaksiatan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Oleh karena itu maka al-muslim, seorang muslim, itu adalah orang yang memberikan rasa keamanan, menyelamatkan saudaranya sesama orang Islam, baik dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Begitu ya. Jadi setiap perkara-perkara kesoleh, amal-amal soleh, itu adalah bagian daripada Islam. Kenapa? Kalau kita lihat sendiri daripada definisi Islam yang kita bahas pada malam sebelumnya, adalah patuh, tunduk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Setiap perkara yang Allah perintahkan itu pastilah itu perkara yang baik, dan setiap apa yang Allah larang itu pasti perkara yang tidak baik. Terkadang akal manusia ini terbatas. Terkadang dia tidak bisa melihat hikmah di sebalik suatu peristiwa, hikmah di sebalik suatu pensyariatan. Terkadang manusia melihat disyariatkannya sesuatu itu bagi menurut pandangan manusia adalah perkara yang tidak baik, tapi hakikatnya itu adalah perkara yang baik. Kenapa begitu? Sebab Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, tentulah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui mana yang baik dan mana yang terbaik, mana yang tidak baik, dan mana yang boleh merosakkan ke dalam diri kita sendiri. Sebagai satu contoh seperti ini, kalau kita membeli handphone, contohnya ya, maka toko atau contoh kita membeli satu handphone dengan merek Samsung, misalkan. Di dalam kotak tersebut, maka ada namanya buku manual atau buku panduan. Dan tentunya buku panduan itu dibuat oleh siapa? Oleh orang yang
membuat handphone tersebut. Orang yang membuat handphone tersebut itu pastilah dia lebih tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang sepatutnya dilakukan dengan handphone itu, perkara-perkara yang boleh menjaga daya tahan handphone tersebut, dan perkara-perkara yang boleh merosakkan handphone tersebut. Jadi kalau kita melihat dalam buku manual handphone saja, kita boleh tahu bahwasanya oh ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Ya, terkadang kita bertanya kenapa tidak boleh, kenapa ini boleh, kenapa tidak boleh? Karena kita tahu bahwa orang yang membuat handphone ini tentulah dialah yang tahu akan barang tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, tentulah Allah tahu mana yang terbaik untuk kita dan mana yang tidak baik. Inilah yang terkadang membuat manusia ini merasa merasa dirinya itu berputus asa akan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh misalkan, ada orang itu rajin ibadah, sholatnya itu rajin, luar biasa, tapi hidupnya itu dalam keadaan yang kecukupan. Ya. Mungkin pada suatu saat setan akan mengganggu dia. Dia akan mengatakan, kalau memang Tuhan itu sayang kamu, tentulah Tuhan tidak akan membuat kamu menjadi hidup seperti ini, miskin. Kan begitu? Tapi Allah Subhanahu wa taala tentulah yang Maha tahu. Karena keadaan yang sedemikian tersebutlah yang menjadikan orang itu selalu istiqomah dalam ketaatan. Sekiranya orang tersebut itu diberikan kekayaan, kemudian Allah buka tabirnya, Allah buka tentang perkara yang manusia orang tersebut tidak tahu, dan ternyata dengan kekayaan tersebut menjadikan dia lupa akan beribadah kepada Allah, dan pada akhirnya dia meninggal dalam keadaan yang su'ul khotimah, maka tentulah orang itu akan memilih dalam keadaan semula, yaitu dalam keadaan yang kecukupan. Itu maksudnya. Karena akal manusia ini terbatas dari segi masa, tempat. Kita tidak tahu apa yang berlaku pada kita pada masa hadapan. Itu ya. Berkenaan dengan ibadah. Karena perkara Islam ini, Islamnya adalah perkara yang zahir. Yang kita nampakkan, yang itu merupakan representatif daripada keimanan kita. Menunjukkan daripada keimanan kita. Kalau ada orang bertanya, kenapa kita mesti sholat? Kenapa kita mesti puasa? Kenapa kita mesti zakat? Kenapa kita mesti pergi haji ke Baitullahil Haram? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Pertanyaan-pertanyaan ini hampir tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat pada masa tersebut. Karena para sahabat memahami arti satu ibadah itu dengan baik dan sempurna. Sehingga ketika dia ada peluang untuk melaksanakan atau menjalankan keislaman dia, maka dia akan menjalankan dengan sepenuhnya. Saya ibaratkan seperti ini. Ketika ada seseorang itu dalam keadaan yang tidak mampu, dari kecil dalam keadaan tidak mampu, kemudian ditolong oleh seseorang yang baik hati, ya, disekolahkan, dipilihkan sekolah yang sangat bagus, kemudian dia berjaya sampai kepada university, dia berjaya, kemudian diberikan peluang pekerjaan, memimpin satu perusahaan yang sangat besar, dibelikan rumah, dibelikan segala-galanya, ya, apa yang dia mau dibelikan. Kan begitu? Kalau orang ini adalah orang yang tahu rasa berterima kasih, maka orang ini pasti akan berpikir, bagaimana caranya saya berterima kasih kepada si fulan yang telah menjadikan dia, membiayai dia, menolong dia, sehingga dia berjaya pada hingga masa sekarang ini. Kalau orang tersebut itu tahu akan makna berterima kasih, tentulah orang tersebut akan menunggu bila saatnya dia boleh menunjukkan rasa terima kasih itu. Pada satu ketika, si fulan itu datang kepada si lelaki yang berjaya tersebut, ya, mungkin dia menjadi orang yang terhormat, menjadi pemimpin. Kemudian si fulan ini yang merupakan orang yang menolong dia, yang menjadi mensupport dia hingga dia berjaya,
kemudian dia berkata kepada si orang tadi itu, misalkan, "Nak, tolong cucikan apa misalkan, tolong cucikan sepeda motor saya." Hmm. Sepeda motor saya dalam satu tempat yang di situ dihadiri oleh ramai orang. Tentulah orang yang berjaya tadi tersebut, ya, yang dari lama memikirkan bagaimana cara membalas budi sebagai bentuk rasa terima kasih kepada si bapak tadi itu, maka ketika si fulan tadi itu yang menolong dia, memerintahkan untuk menyuci sepeda motornya di hadapan orang ramai, mungkin dia pada masa tersebut tidak akan berpikir panjang, dia akan ambil sabun, dia akan ambil air, dia akan cuci motor tersebut dengan segera, tanpa mempedulikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena bagi dia, inilah saatnya saya menunjukkan rasa berterima kasih saya kepada bapak itu. Tetapi, kalau orang ini tidak mempunyai rasa terima kasih atas bantuan yang selama ini diberikan oleh bapak itu, maka ketika bapak itu meminta orang tersebut untuk menyuci sepeda motornya, tentulah dia akan tidak mau, atau bahkan dia mengatakan, malulah Pak, ya, malu, atau dia meminta orang lain untuk mencucikan motornya tadi itu, malu dan seterusnya, dan bertanya, kenapa saya harus mencuci motornya? Kan Bapak boleh minta orang lain, bayar orang lain untuk mencucikan motor Bapak. Kan begitu. Kenapa? Kenapa saya harus mencuci motor? Tapi bagi bapak yang tadi itu, ketika dia meminta kepada anak tadi itu untuk menyuci motornya, itu bukan bermakna bapak tadi tidak sanggup untuk menyuci motornya, tapi bapak tadi ingin menguji. Adakah anak ini ada rasa terima kasih tidak? Ada rasa terima kasih atas pencapaian sampai kepada tahap yang sekarang ini. Maka ketika bapak tadi melihat, anak ini rupanya dengan segera menyuci kereta ini, maka tentulah bapak tadi akan berpuas hati dan tentu akan rela dengan anak itu dan dia akan memberi apa yang anak itu minta. Tapi kalau melihat anak tadi itu sombong, menyuruh orang lain dan bertanya, kenapa mesti cuci motor, kenapa mesti ini, kenapa mesti itu, maka tentulah bapak itu akan merasa sedih dan merasa merasa sedih akan sifat yang sombong ada dalam anak tersebut. Kalau kita kaitkan antara hubungan manusia dengan Tuhan berkaitan dengan masalah ibadah, sebagai seorang hamba, ketika mendapatkan hidayah daripada Allah dengan menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim, kemudian Allah berikan dia kenikmatan yang luar biasa, rumah ada, keluarga ada, anggota tubuh sehat, anggota tubuh masih utuh. Masih boleh ada kenikmatan, makan pun masih ada. Ya. Ketika manusia berpikir Allah telah memberikan saya banyak kenikmatan, salah satunya adalah kenikmatan iman dan Islam. Jadi bagaimana caranya saya membalas atau berterima kasih atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah." Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Maka ketika perintah salat dan perintah zakat itu diwajibkan kepada umat Islam, maka orang yang mempunyai perasaan berterima kasih, ingin menzahirkan rasa terima kasih kepada Tuhannya, maka ketika perintah salat itu datang, maka dia dengan segera mengatakan, labbaika ya Allah, engkau perintahkan saya salat, maka saya akan salat sebagai wujud terima kasihku kepadamu, sebagai bentuk wujud ketaatanku kepadamu. Kan begitu. Tetapi sebaliknya ketika manusia itu merasa kurang bisa berterima kasih, kufur akan kenikmatan, maka ketika Allah perintahkan untuk sholat, dia akan bertanya, kenapa sholat? Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Kenapa sholat asar 4 rakaat? Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa sholat maghrib 4 rakaat? Dia akan bertanya macam-macam karena merasa berat dan seterusnya. Itulah makna ibadah. Terima kasih dalam bahasa Arab itu namanya syukur. Maka di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi
la syarik. Ketika Anda bersyukur, maka aku akan berikan. Kalau Anda itu kufur akan kenikmatan, maka azabku itu sangat pedih. Ini adalah salah satu contoh sederhana hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ibadah yang yang perlu dilakukan. Kita ingat bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah sebagai wujud rasa bersyukur dan wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya kenikmatan hidup, kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Maka ketika pada zaman Rasulullah, Allah perintahkan solat, para sahabat tak banyak bertanya. Dia mengatakan, labbaika ya Allah, engkau perintahkan saya solat, saya akan solat. Diperintahkan puasa, labbaika ya Allah, engkau perintahkan saya puasa, saya akan puasa. Diperintahkan untuk zakat, diperintahkan untuk menderma, labbaika ya Allah, engkau perintahkan aku menderma, saya akan menderma. Begitulah dan seterusnya, begitu ya. Kemudian dalam hadis ini Imam An-Nawawi menyebutkan hadis berkaitan dengan Islam secara khusus. Ini menunjukkan bahwa Islam kepentingan akan Islam. Okay? Memang iman itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tetapi binisbatil hayati ad-dunyawiyah, tapi berkaitan dengan perkara duniawi, maka tidak mungkin seorang manusia itu berinteraksi hanya berlandaskan daripada iman saja. Karena iman itu wujudnya ada di akal dan ada di hati. Namun, manusia itu dalam kehidupan dunia ini berinteraksi sesama manusia, ya, berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala itu melalui Islam. Begitu. Karena Islam itu tempatnya itu mustaqor, artinya tempatnya itu tetap. Tetap lisan, al-lisan, al-a'dha wal af'al. Tempatnya itu tetap. Karena kita hidup di dunia, maka kita tidak bisa berinteraksi di dunia ini hanya menggunakan iman saja, yang mana letaknya itu hanya di akal dan keyakinan. Tapi dalam kehidupan dunia ini kita berinteraksi menggunakan asasul isma, asas dengan asas Islam yang tempatnya itu tetap, yaitu ad-lisan, a'dha dan af'al. Contoh, seorang qadhi. Seorang qadhi dia boleh membezakan antara orang yang muslim dengan orang yang selain muslim. Tetapi seorang qadhi, seorang hakim, dia tidak bisa membezakan mana antara orang yang beriman dengan orang yang jahil, artinya orang yang tidak beriman. Begitu. Karena kita hidup di dunia ini, maka kepentingan akan Islam ini sangat penting bagi kehidupan manusia dalam berinteraksi sesama manusia. Dan dalam menzahirkan Islam kita ini sebagai manifestasi daripada kewujudan iman yang ada di dalam. Dan daripada Islam tersebut, maka seseorang itu bisa dilihat daripada af'al zahirnya. Seperti contoh misalkan, dengan Islam tersebut, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita bisa melihat bahwa itu adalah seorang yang muslim. Oleh karena itu kalau dia meninggal, maka dia meninggal diproses dengan cara pengurusan jenazah menurut Islam. Begitu, Mbak. Kemudian dalam seperti pernikahan juga pun sama.
Dalam muamalah yang lain pun juga sama. Namun begitu, antara iman dan Islam itu tujuannya sama. Ya, tujuannya sama. Sama-sama penting. Islam illam yufassiruhu al-iman lam yunji sahibu min azabillah. Keislaman seseorang yang bukan merupakan manifestasi daripada keimanan dia, maka Islam tersebut tidak bisa menyelamatkan dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya dengan iman. Iman illam yad'amuhu fi darid dunya fa innal iman lam yunji sahibuhu wahdah fi darid dunya. Iman itu kalau tidak dibuktikan dengan atau disokong dalam kehidupan dunia dengan keislaman, maka tidak bisa menyelamatkan dia itu di dunia. Seperti halnya tadi itu. Boleh jadi orang itu iman, tapi karena dia tidak menzahirkan keislaman dia, kita tidak tahu dia orang mukmin atau tidak mukmin. Kan begitu. Oleh karena itu, maka seperti saya nyatakan semalam, antara iman dan Islam kan. Kalau orang itu Islam saja, tidak, dan Islamnya itu bukan merupakan manifestasi daripada keimanan dia kepada Allah dan kepada Rasul dan seterusnya, maka dia tidak bisa menyelamatkan daripada azab Allah, dan dia masuk dalam kategori orang munafik. Sebagaimana halnya iman seseorang tersebut dalam kehidupan dunia, kalau tidak dinyatakan, dizahirkan dengan keislaman dia, maka tidak bisa menyelamatkan orang tersebut di dunia saja daripada perkara-perkara dunia. Maka dikatakan kalau iman ada, Islam tidak ada, iman ada, Islamnya tidak ada, maka itu namanya fasik. Dia percaya kepada Allah ya, dan Rasulnya, tapi kepercayaannya tersebut tidak dibuktikan dengan perbuatan zahir, maka dia dikategorikan sebagai orang yang fasik karena meninggalkan perkara-perkara yang wajib dilaksanakan. Sebagaimana halnya kalau Islam saja dia tidak ada iman, maka dia dikategorikan sebagai orang yang munafik. Maka dalam kehidupan itu, fid dunya na'khudun nasu ala zahiriha. Dalam kehidupan dunia itu, atau ada satu kaidah lain, nahnu na'khudhu bidzawahir. Kita ini hidup di dunia ini hanya boleh melihat yang nampak saja. Di sebaliknya itu kita tidak tahu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam dalam bab ini, dalam kitab Arba'in Nawawi, bab yang pertama dijelaskan oleh Imam An-Nawawi itu adalah babun niyah. Ya, gitu kan. Kemudian bab tentang iman, Islam, ihsan, kemudian ditekankan lagi tentang kepentingan Islam ini. Dalam kehidupan dunia ini kita perlu menunjukkan keislaman kita dengan menzahirkan. Menzahirkan bukan bermakna kita perlu menunjukkan atau pamer tentang apa yang kita lakukan, tidak. Tapi keimanan kita yang hasil daripada akal dan keyakinan ini kita wujudkan dalam bentuk ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Maka satu anggapan yang salah kalau mengatakan yang penting hatinya baik, tidak perlu sholat, yang penting hatinya baik. Ya? Tidak perlu puasa, yang penting hatinya baik. Ya, nggak perlu pakai kerudung, yang penting hatinya baik. Justru orang yang hatinya baik itu ya sholat. Justru orang yang hatinya bersyukur akan kepada Allah, ya dia berkerudung. Justru orang yang hatinya itu merasa mengakui akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, tentulah dia akan meninggalkan perkara-perkara maksiat. Jadi kalau menyamakan sesuatu itu mesti be equal, tak boleh seperti itu. Oleh karena itu maka kita di dunia ini, fi dunya na'khudun nas ala zahiriha. Tapi dalam berdakwah, kewajiban manusia ini hanya menasihati, tidak lebih daripada itu. Karena hidayah itu yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun yang boleh memaksa orang lain untuk
menjadikan dia sebagai orang yang taat atau menjadi orang yang soleh. Karena kesalehan seseorang menjadi orang baik itu merupakan hidayah daripada Allah, dan kita sebagai manusia tugas kita hanyalah saling menasihati, mengingatkan satu dengan yang lain. Fi dunya na'khudun nasu ala zahiriha. Dalam kehidupan dunia ini kita hanya melihat manusia itu dari apa yang nampak. Kalau kita melihat orang tersebut syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka kita menghakimi orang tersebut adalah seorang muslim. Sudah selesai. Adapun hakikat dia di dalamnya dia tidak meyakini akan itu semua, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Okay. Kemudian dalam hadis ini kembali ke dalam hadis. Bunyal Islamu ala khamsin. Okay. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Dalam hadis ini ada pekerjaan yang wajib kita lakukan: salat, zakat, haji, puasa Ramadan, wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Kalau kita melihat daripada tarikh pensyariatan daripada kelima benda ini, maka ada satu kemuskilan di sini. Yang pertama, mendahulukan haji, mengakhirkan puasa. Sedangkan kita tahu puasa itu diwajibkan pada tahun kedua selepas Hijriah. Adapun haji itu diwajibkan pada tahun kelima. Ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan tahun kelima Hijriah, ada yang mengatakan tahun ke-9 Hijriah, di mana ketika Rasulullah SAW menunaikan haji. Tapi dalam hadis ini Abdullah ibnu Umar mendahulukan haji, mengakhirkan puasa Ramadan. Kalau kita mengikut urutan daripada disyariatkannya benda ini, maka sepatutnya puasa Ramadan dulu, baru haji di Baitullahil Haram. Namun, kemuskilan ini dapat dijawab daripada hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar sendiri. Abdullah ibnu Umar itu meriwayatkan dua hadis. Dalam hadis yang pertama, dia mendahulukan haji, mengakhirkan puasa. Pada hadis yang lain dan dalam riwayat yang lain, beliau mendahulukan puasa dan mengakhirkan haji. Ketika ada sahabat bertanya, kenapa seperti ini? Maka Abdullah bin Umar menjawab bahwa seperti itulah saya mendengar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau dari situ kita bisa lihat bahwa urutan di sini itu bukan bermakna urutan daripada pensyariatan atau urutan daripada keutamaan, ya, tapi ini merupakan kumpulan daripada kewajiban-kewajiban yang wajib dijalankan. Begitu. Kemudian, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban itu ada yang bersifat badaniyah. Kewajiban ada yang bersifat maliyah. Hak-hak, hukuk. Hukuk itu ada berkaitan dengan hukuk bainal abdi wa rabbih. Ada hukuk, ada hak-hak yang berkaitan antara abdun wa akhihi, sesama manusia. Jadi ibadah itu ada yang dinamakan ibadah badaniyah, ada namanya ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu seperti zakat. Badaniyah itu seperti puasa, ya, seperti sholat dan seterusnya. Kemudian tentang hukuk, hak-hak ini ada namanya hak antara hamba dengan Tuhannya, Allah, ada antara seorang hamba dengan sesamanya. Dalam satu kaidah, contoh yang misalkan hak-hak Allah itu seperti puasa, seperti sholat, seperti haji, biqad innadhar an masalihil insanu fihim, tanpa melihat dari sudut pandang yang lain. Tapi haji
puasa dan solat itu merupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam berkaitan masalah ibadah, bagaimana kalau ada dua apa namanya? Hukuk ini saling dua hak ini saling bertembung atau saling apa namanya itu saling ber, apa bertembung ya. Bertembung itu apa? Bertembung itu saling bertabrakan, bertabrakan. Pokoknya begitu. Ada satu kaidah yang masyhur. Idza ta'arada ma huwa haqqullah wa ma huwa haqqul lil ibad, nggih. Yuqaddimu ma huwa haqqul lil ibad, ya. Wa natadaraku ma huwa haqqul lillah. Ketika ada dua hak ini saling bertembung, saling bertemu, ya, antara hak manusia dengan Allah dan antara hak manusia dengan manusia yang lain, mana yang didahulukan? Apakah hak Allah dulu didahulukan ataukah hak sesama manusia itu didahulukan? Dalam perkara ini dari kaidah yang tadi dibacakan, idza ta'arada ma huwa haqqul lillah wa ma huwa haqqul lil ibad yuqaddimu ma huwa haqqul lil ibad. Ketika ada dua hak ini saling bertembung, maka yang didahulukan adalah hak sesama manusia, kemudian selepas itu hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh seperti ini. Ketika ada seorang yang sudah jatuh tempo atau punya kewajiban untuk menunaikan zakat, syarat dan rukun terpenuhi, ya, untuk pelaksanaan zakat. Waktunya sudah tiba, masanya sudah tiba. Orang yang fakir miskin sudah ada, tinggal membagi saja. Tapi pada masa yang sama sudah masuk waktu sholat. Mana yang didahulukan? Membagikan zakat dahulu atau sholat dulu? Itu dilihat. Sekiranya ketika dia sholat dulu, orang-orang mustahik zakat tadi itu, orang-orang miskin yang menunggu zakat tersebut itu tadi tidak kelaparan atau tidak celaka atau tidak apa namanya itu menderita karena menunggu terlalu lama orang tersebut sholat, maka dahulukan sholat dulu. Sholat dulu baru menunaikan pelaksanaan pembagian zakat. Namun ketika dilihat para mustahik zakat ini sudah ramai yang datang, berdesak-desakan. Dikhawatirkan kalau menunggu semakin lama, dia akan semakin banyak apa namanya itu banyak yang cedera, kan saling dorong-mendorong, mungkin ada yang pingsan dan seterusnya. Kalau ta'arada ma huwa haqqul lillah wa ma huwa haqqul lil ibad, yuqaddimu ma huwa haqqul lil ibad. Maka apa yang sepatutnya kita lakukan? Kita dahulukan hak sesama manusia tersebut. Kita datang, kita bahagikan zakat ya kepada mereka semua, baru selepas itu baru menunaikan sholat. Kalau waktunya masih ada. Bagaimana kalau waktunya itu sampai sudah terlepas daripada waktu sholat, maka diqadhalah sholat tersebut. Nah, ini adalah salah satu kaidah yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan ibadah. Begitu ya. Kemudian berkaitan dengan hadis ini, Imam Nawawi seperti tadi saya nyatakan berulang-ulang kali, beliau menjadikan pembahasan tentang Islam ini dalam satu hadis tersendiri itu merupakan atau menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang sangat luar biasa penting dan perkara itu perlu kita pahami dengan betul. Okay. Memang kalau dalam konteks sekarang banyak orang ini berfalsafah tentang kehidupan. Seperti tadi saya nyatakan, ada statement, ada orang awam kita boleh maklum mungkin dia tidak tahu, tapi mudah-mudahan dia akan menjadi tahu. Macam seperti tadi yang saya katakan, lebih baik hatinya baik, ya. Yang penting hatinya baik, tak perlu bertuduh. Daripada bertudung tapi hatinya tidak baik. Ini kan satu perbandingan yang tidak equal. Yang penting hatinya baik, yang penting dia banyak mengamalkan perkara baik, tidak perlu sholat secara fisikal, ya, tidak perlu puasa, yang penting dia berbuat baik dengan sesama, ya, tak perlu itu. Itu kan sesuatu yang sangat salah dalam memahami konsep dalam
hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Seperti tadi saya nyatakan bahwa kalau orang itu taat akan Tuhannya, kalau hatinya itu adalah baik, kalau orang dia adalah manusia yang baik, tahu kedudukan dia sebagai manusia, dia tahu kedudukan dia dengan Tuhannya, tentulah dia tidak akan meninggalkan perkara-perkara yang Allah perintahkan. Terlebih lagi dalam perkara-perkara yang asas yang menjadi tiang daripada agama kita ini, yaitu adalah rukun Islam. Dan dari rukun Islam tersebut yang paling asas, yang menyeluruh, mencakupi semuanya itu adalah syahadat. Karena tanpa syahadat lima-lima tersebut maka tidak bisa diakui. Macam tadi saya nyatakan, kita nahkumu bizawahir. Kita menghukumi orang itu daripada zahirnya. Kalau dia seorang dulu non-muslim, kemudian dia tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, kita tidak pernah tahu, maka kita hanya menyangka dia tetap dalam keadaan non-muslim. Tapi kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kita tahu dia adalah seorang muslim, maka pelaksanaan hukum dia di dunia, maka diperlakukan sebagaimana pelaksanaan hukum seorang muslim dalam hal pernikahan, dalam hal pengurusan jenazah, dalam hal-hal yang berkaitan dengan fikih muamalat dan yang lain. Tanpa itu semua maka susah bagi seseorang, khususnya bagi seorang hakim untuk menetapkan suatu hukum kepada orang tersebut. Oleh karena itu ada pandangan ulama. Apa hukumnya? Ishtiratun nutqi bi syahadataini fi sihhatil iman. Syarat mengucapkan dua kalimat syahadat bagi kesahan, bagi sahnya iman. Para ulama berbeda pendapat. Fadhhaba jumhurul asy'ariyah wal maturidiyah ila anna nutqa bi syahadataini syartun ijra'i ahkamil mu'minin 'alaihi fid dunya. Jumhurul asy'ariyah, jumhurul maturidiyah, mereka berpendapat bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat merupakan satu syarat untuk menetapkan hukum-hukum orang itu sebagai orang yang mukmin, sebagai orang yang muslim di dunia. Ya, sebagai syarat untuk melaksanakan hukum bagi orang tersebut di dunia. Seperti berkaitan dengan pembagian harta waris, kalau kita mengikut hukum faraid, kalau ada orang meninggal, kemudian anaknya itu ada yang bukan Islam, maka dia tidak mendapatkan harta warisan. Seperti tanakuh, menikah. Seorang muslim ya dibolehkan menikah dengan orang muslim, begitu juga sebaliknya. Muslimah dengan seorang muslim, sesama muslim. Seperti halnya sholat di belakangnya, ya. Kemudian berkaitan dengan pengurusan jenazah, dan berkaitan dengan menguburkan karena dalam Islam orang muslim tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang non muslim. Sebaliknya juga orang non muslim tidak boleh dimakamkan di pemakaman orang Islam. Kemudian berkaitan dengan diperintahkannya sholat, diperintahkannya untuk menunaikan zakat, didata siapa-siapa yang berhak menunaikan zakat, ya kan begitu. Dan seterusnya. Karena membenarkan seperti tadi saya nyatakan, karena iman itu tempatnya ada di akal dan di keyakinan yang orang itu tidak bisa melihat. Orang itu tidak bisa melihat karena itu bersifat batinun khafi, bersifat dalaman yang sangat rahasia yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu untuk menunjukkan keislaman dia, maka dia perlu mengaplikasikan Islam ini dalam kehidupan dia agar muamalah selama dia di dunia itu boleh terlaksana dan boleh diakui, dapat dikenal pasti dia adalah seorang yang muslim. Walaupun begitu, kalaupun ada orang yang beriman tapi dia meninggalkan semua keislaman ini, maka hakikatnya dia adalah tetap sebagai orang yang beriman ketika dia dikenal pasti sebagai orang yang muslim, mukmin, walaupun tidak melakukan kewajiban, dia tetap seorang yang beriman dan akan diberlakukan hukum-hukum dia di dunia seperti orang Islam. Namun karena dia meninggalkan kewajiban, maka dia masuk dalam kategori orang yang fasik. Kemudian bagaimana hukumnya orang yang beriman tapi dia tidak mahu menzahirkan keislaman dia?
Maksudnya ada orang non-Muslim, kemudian dia yakin akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi pada yang masa yang sama dia tidak pernah menyatakan syahadat, ya. Bukan karena ada uzur, bukan karena ada sesuatu yang menghalanginya, maka hukum dia dihukumi sebagai orang yang mukmin indallah. Dia seorang yang mukmin di sisi Allah. Adapun hukum-hukum di dunia, karena kita tidak boleh tahu, tidak pernah mendapat tahu akan keislaman dia, maka hukum dia di dunia ya seperti orang non-Muslim. Karena kita tidak tahu. Tapi di indallah, menurut Allah itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, ini kurang lebih penjelasan berkaitan dengan kepentingan akan makna Islam bagi bagi kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya ulang lagi, Imam An-Nawawi beliau meletakkan satu hadis sendiri yang berkaitan dengan Islam sebagai bahasan yang tersendiri. Kurang lebihnya cukup sampai di sini dulu, ya. Cukup sampai di sini dulu. Insya Allah bukan minggu hadapan ya. Besok kita akan sambung pada hadis yang keempat ya. Insya Allah pada masa dan ya pada waktu yang sama insya Allah. Sebelum saya tutup, ada apa-apa soalan? Ada soalan yang ditanyakan? Saya akan unmute semua partisipan. Kalau ada soalan silakan ditanya. Ditulis di teks saja ya soalannya. Ada satu soalan di sini mengatakan bahwa ibadah kita merupakan wujud terima kasih kepada Allah. Lalu apakah sama antara wujud terima kasih dengan ketaatan? Justru kita melakukan ketaatan itu berdasarkan daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Terima kasih di sini maksudnya adalah syukur. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Itu sebagai satu bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah, maka tentulah kita akan melakukan apa yang Allah perintahkan. Kan begitu. Tidak mungkin ada orang itu bersyukur, tapi dia tidak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan. Itu kan tidak logik. Contoh seperti ini. Ada seorang anak itu berkata pada ibu bapaknya, "Ayah, terima kasih ya, saya telah diberikan ini dan seterusnya." Bentuk terima kasih itu bukan hanya diwujudkan dalam bentuk lisan saja, tapi juga ditunjukkan dalam bentuk perbuatan. Kan begitu? Selepas kita faham dan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan satu-satunya, itu adalah satu bentuk kenikmatan. Selepas kita mendapat kenikmatan, maka sepatutnya kita bersyukur. Maka ada salah satu ulama, saya lupa namanya itu, dia bersyukur kepada Allah dengan dia solat 2 rakaat. Kemudian selepas itu karena kenikmatan solat tersebut, maka dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih karena Anda masih memberikan saya kenikmatan untuk solat. Maka dia solat lagi 2 rakaat. Solat lagi 2 rakaat sampai tak terasa dia solat banyak sekali. Macam itulah para orang-orang soleh kita ini, macam mana mereka menunjukkan kesyukuran mereka kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Ketaatan itu yang sebagaimana, ketaatan itu ya menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan perintah Allah ini, ketaatan yang diwajibkan, yang asas, yang merupakan tiang agama ada 5 ini. Di samping itu ada kewajiban-kewajiban lain yang perlu dijalankan. Boleh menjawab ya soalan? Oke. Ada soalan lain? Mungkin boleh dituliskan di dalam teks.
Ada soalan lain? Tidak ada? Baik. Baik, kita cukupkan sampai sini dulu. Dan saya harapkan apa yang kita pelajari pada hari ini boleh memberi manfaat yang paling tidak boleh menjadikan kita hamba-hamba Allah yang soleh dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dengan sebaik-baiknya, menjauhi apa yang Allah larang ya dengan sebaik-baiknya. Kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan surat wal asr. Tapi selepas tutup nih jangan pergi dulu ya. Ada beberapa perkara yang ingin saya sampaikan selepas ini. Kita tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.